Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Saudara-saudaraku juga semuanya, sahabat-sahabatku juga, semoga baik dan juga selalu sehat. Ketemu lagi bersama saya Damar Aji yang pada kesempatan kali ini, pada kesempatan malam hari ini, kita kembali lagi bakal ngobrol santai seputar afirmasi positif dan cara melakukannya. Oke, saya kepengen sedikit membahas tentang afirmasi karena saya yakin masih banyak teman-teman yang mungkin belum paham. Buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan kata afirmasi atau mungkin belum terlalu mengenal tentang afirmasi, saya sedikit akan membahas tentang afirmasi terlebih dahulu dan kemudian bagaimana cara melakukannya. Jadi gini teman-teman, bahwa pada hakikatnya ketika kita menjalani hidup ini kan seringkali ada banyak masalah ya. Ada masalah-masalah yang terjadi, kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita cemas, takut, khawatir, sedih gitu ya. Kemudian muncul perasaan-perasaan yang tidak nyaman, emosi-emosi negatif yang bermunculan dan juga kemudian mengganggu hidup kita sehari-hari. Nah, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, pasti kita tidak nyaman ya. Pasti tidak nyaman dan pasti kita kepengen segera bergegas beranjak dari situasi ini. Nah, disinilah diperlukan yang namanya afirmasi, gitu. Nah, afirmasi itu sendiri apa? Afirmasi adalah suatu ungkapan atau satu cara di mana kita melakukan penegasan kepada diri sendiri. Jadi kita membuat kata-kata ya dengan tujuan untuk menegaskan kepada diri sendiri agar kita memiliki keyakinan-keyakinan baru atau paling tidak memiliki keyakinan yang semakin bertambah, rasa optimis yang semakin bertambah untuk merubah keadaan yang saat ini sedang kita hadapi atau sedang kamu hadapi, atau keadaan yang sedang tidak bagus kemudian kita kepengen beranjak kepada situasi yang lebih baik lagi atau keadaan yang lebih baik lagi. Nah, disinilah afirmasi diperlukan. Karena afirmasi sendiri, seperti yang tadi saya bilang, terutama adalah afirmasi positif. Ya, sebenarnya kalau kita bicara afirmasi, itu sudah otomatis itu adalah afirmasi positif. Afirmasi positif adalah sebuah pernyataan positif yang diucapkan secara berulang-ulang kepada diri kita sendiri. Ya, jadi sederhananya begitu. Jadi sekali lagi, afirmasi adalah pernyataan yang positif yang diucapkan berulang-ulang kepada diri kita sendiri atau biasanya disebut dengan self-talk. Self-talk ya, bicara pada diri sendiri. Dan ini akan berguna sekali untuk membentuk mindset kita, pola pikir kita, pola pikir yang positif ya. Sehingga di sini kita bisa menyingkirkan hal-hal yang kita anggap negatif atau pola-pola pikir yang negatif. Maka kita geser dengan adanya afirmasi positif. Nah, afirmasi positif ini akan bermanfaat sekali untuk mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keyakinan, ya, membuat kita merasa lebih bisa, lebih mampu. Jadi ada semacam kemampuan diri kita yang semakin bertambah atau self-efficacy. Jadi intinya afirmasi ini harus kita lakukan atau kita ucapkan secara berulang-ulang ya. Pernyataan positif ini bisa membuat otak kita terstimulasi untuk mempercayai apa yang kita ucapkan, yaitu afirmasi tadi ya, menjadi sebuah hal yang menjadi sesuatu yang kita sebut dengan belief system atau sistem keyakinan yang tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, dengan demikian teman-teman, kemungkinan besar tindakan kamu selanjutnya, ya, tindakan kita selanjutnya, ini juga akan mengikuti anggapan-anggapan sesuai dengan apa yang sudah kita afirmasikan atau sesuai dengan apa yang sudah terprogram di pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau misalnya, misal contoh aja begini, misalnya kita
saat ini sedang dihadapkan dengan situasi yang sulit gitu kan, keuangan sulit gitu kan, sering merasa sedih, kemudian sering merasa kecewa, keadaan sulit dan sebagainya. Oke, kita fokuskan aja ke misalnya keuangan kita sedang sulit, keuangan kamu sedang sulit. Nah, ketika situasi keuangan sedang sulit ini kan adalah fakta atau realita yang sedang kamu hadapi, iya kan? Nah, maka di situ otomatis akan menciptakan mindset atau cara berpikir yang otomatis juga berubah. Keadaan atau kenyataan yang terjadi bisa mengubah cara pandang kita yang tadinya mungkin biasa-biasa saja atau optimis menjadi tidak lagi optimis. Jadi ada pergeseran, yang tadinya optimis menjadi tidak lagi optimis atau pesimis. Nah, kegunaan atau manfaat afirmasi di sini justru kita akan menciptakan atau menggeser yang pesimis tadi menjadi optimis. Yakin bahwa rezeki akan datang, yakin bahwa kita akan mudah mencari uang, yakin bahwa keadaan ini akan segera berlalu, yakin bahwa akan mendapatkan pekerjaan, bisnis bagus, usaha bagus, keuangan juga semakin membaik. Atau misalnya keuangan yang terkait dengan misalnya kamu punya hutang yang belum bisa terbayarkan. Nah, dengan melakukan afirmasi, ini akan sangat membantu. Akan sangat membantu. Ya, jadi maka dari itu sering mungkin teman-teman mendengar kata afirmasi. Afirmasi sering digembar-gemborkan di berbagai media, ya, di channel-channel yang ada di sini dan di berbagai media yang lainnya, ya. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan secara detail, secara rinci agar teman-teman bisa semakin memahami fungsi, manfaat, dan cara melakukan afirmasi. Karena apa? Saya sangat yakin sekali dengan afirmasi, karena ini bukan sesuatu yang baru buat saya gitu kan. Karena di dunia hipnoterapi sendiri kita diajarkan juga untuk melakukan afirmasi. Maka dari itu di sini saya berbagi tentang keilmuan yang mengarah kepada afirmasi. Karena gini teman-teman, kenapa saya begitu yakin? Karena selain saya mempelajari secara teori, saya juga mempraktekkan hal ini, saya juga mengalami banyak hal, gitu kan, pengalaman pribadi, gitu loh. Kemudian saya melakukan afirmasi-afirmasi sesuai dengan yang saya butuhkan, maka di situ terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau boleh saya bilang, ini terjadi sebuah keajaiban yang tidak disangka-sangka. Kenapa keajaiban itu terjadi? Karena ada keyakinan. Dan keyakinan itu tercipta karena apa? Afirmasi. Jadi afirmasi atau kata-kata yang positif itu ketika diucapkan secara berulang-ulang dan menjadi sebuah program pikiran bawah sadar, jadi sebuah belief system, maka kita akan mengikuti keyakinan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, maka inilah pentingnya melakukan afirmasi dan memahami tentang afirmasi. Karena sekali lagi saya tegaskan ya, bahwa afirmasi yang diulang-ulang, pernyataan positif yang diulang-ulang, ini bisa mensimulasi otak yang kemudian mempercayai bahwa afirmasi tersebut adalah fakta. Dengan demikian, kemungkinan besar itu akan terjadi sebuah tindakan atau perubahan yang selanjutnya mengikuti anggapan-anggapan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar, dan itu menciptakan realitas. Gitu teman-teman, ya. Dan satu lagi tentang afirmasi. Ini boleh dicatat ya teman-teman. Afirmasi, ya, bagaimana cara membuat afirmasi, bagaimana kita memahami tentang afirmasi. Pertama, afirmasi adalah kata-kata atau kalimat pendek yang kita buat. Ya, jadi kalimatnya pendek. Tidak harus panjang, kalimat pendek saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat yang kita buat itu harus bermuatan positif. Ya, harus positif. Dan yang ketiga harus present tense atau present moment. Artinya bahwa apa yang kita afirmasikan atau kata-kata yang kita jadikan sebagai afirmasi adalah sesuatu yang saat ini sudah terjadi. Sebagai contoh begini,
Teman-teman mungkin saat ini sedang berpikir bagaimana cara melunasi hutang, bagaimana memperbaiki keadaan finansial dan keuangan, ya. Itu kan belum terjadi nih. Nah, maka afirmasi yang kita buat di sini adalah seolah-olah bahwa keadaan ini sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, aku telah mendapatkan rezeki. Terima kasih Tuhan, Engkau mudahkan rezeki datang kepadaku. Terima kasih Tuhan, uang datang dari berbagai arah tanpa diduga. Terima kasih Tuhan, ya, rezeki berlimpah ruah. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena Engkau melimpahkan rezeki kepadaku sehingga hutang-hutangku bisa kulunasi. Nah, itu contoh. Nah, di dalam kalimat tadi yang saya contohkan, semua bermuatan positif dan present tense, ya. Present tense, di waktu sekarang. Seolah-olah sudah terjadi. Nah, kalau teman-teman sudah paham tentang afirmasi, aturannya, ya, pengertian tentang afirmasi itu sendiri, berarti kita melangkah kepada bagaimana cara melakukan afirmasi positif dengan tepat. Karena banyak yang melakukan afirmasi ternyata tidak membuahkan hasil, tidak ngefek apa-apa, itu juga banyak, ya. Karena mungkin masih salah dalam melakukan afirmasi tersebut. Nah, gini teman-teman. Agar afirmasi positif yang kamu lakukan itu benar-benar maksimal, ya, kamu melakukan beberapa langkah dan cara yang benar, ya. Yang pertama adalah, 1, lakukan secara rutin, ya. Lakukan secara rutin. Nah, untuk merasakan atau bisa mendapatkan manfaat afirmasi positif, sekali lagi kita harus melakukannya secara rutin, ya. Jadi coba pikirkan aja, ya, pikirkan atau buatlah tulisan-tulisan tentang afirmasi positif apa yang kepengen kamu ucapkan dan kamu ulang setiap hari, ya. Sebagai contoh begini, ya, aku percaya diri, aku bersyukur karena aku lahir di dunia ini, aku nyaman dengan diriku sendiri, aku sangat bersyukur dengan diriku sendiri. Aku mencintai diriku sendiri sepenuhnya. Ya, jadi itu bisa dikatakan sebagai self-talk sekaligus sebagai self-love. Ya, self-talk atau bicara kepada diri sendiri atau kita sebut dengan afirmasi, dan juga self-love, yaitu pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada kita menerima diri kita apa adanya dan mencintai diri kita sepenuhnya. Ya, jadi kita tidak lagi membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, aku kok nggak kayak dia sih, gitu kan? Kok dia putih, ganteng, dia putih, cantik, gitu ya? Nggak lagi seperti itu. Artinya adalah kita menerima diri kita seutuhnya, maka tidak ada lagi gangguan-gangguan atau hal-hal yang menjadi konflik batin yang terjadi di dalam diri kita. Ya, jadi hilang, ya. Jadi konflik batinnya hilang. Nah, contoh berikutnya adalah, aku bersyukur memiliki pekerjaan yang baik ini. Aku bersyukur bisa hidup sehat. Aku bersyukur karena masih diberikan hidup dan kenikmatan yang luar biasa. Aku bersyukur bisa menghirup udara segar ini. Terima kasih Tuhan atas hidup yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas segala nikmat, atas segala rezeki yang Engkau berikan. Ya, aku bersyukur, ya, karena sampai saat ini aku selalu diberikan kesehatan. Aku bersyukur memiliki keluarga, ini itu, memiliki pasangan, ya, memiliki cinta, bisa makan, bisa ngerokok, dan sebagainya. Bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa ngobrol dengan teman, bisa punya banyak teman, dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Tetapi sekali lagi kamu harus fokuskan afirmasi itu sesuai dengan yang kamu butuhkan. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang membutuhkan afirmasi yang atau sedang kepengen menyelesaikan masalah hutang kamu, memperbaiki finansial, berarti fokuslah afirmasi itu atau kata-kata yang kamu buat itu kepada hal-hal yang sedang terjadi saat ini,
ya. Jadi harus sesuai dengan kenyataan atau apa yang kepingin kamu rubah. Nah, ulangi terus afirmasi itu ya berkali-kali. Dan kapan waktu yang paling tepat untuk afirmasi? Ada 2 waktu yang paling tepat untuk afirmasi. Pertama adalah sebelum kamu tidur dan saat bangun tidur. Kenapa? Karena pada saat mau tidur dan bangun tidur, ini sangat berhubungan sekali dengan yang namanya gelombang otak manusia atau brainwave. Gelombang otak manusia dalam dunia hipnoterapi itu seringkali kita menggunakan hanya 4. Walaupun semuanya ada 5, tapi kita gunakan hanya 4 gelombang otak. Yaitu pertama adalah beta, alfa, theta, delta. Ya, kapan-kapan saya bakal jelaskan secara khusus ya di video selanjutnya tentang gelombang otak. Nah, secara sederhana begini teman-teman, ketika kita mau tidur, ya, maka gelombang otak kita turun masuk ke theta. Ya, dari beta, alfa, theta. Lalu tidur masuk ke gelombang beta. Nah, sebelum tidur itu kita berada di gelombang yang namanya theta, yaitu gelombang yang sangat rileks atau mendekati frekuensi kita mau tidur. Gitu. Nah, sedangkan ketika bangun tidur, maka kebalikannya. Kita berada di delta, ya tidur, terus kemudian kita terbangun pelan-pelan, kita naik gelombangnya masuk ke theta. Nah, disitulah kita lakukan afirmasi. Kita ulang-ulang lagi afirmasi yang sudah kita buat. Makanya apa? Kata-kata di dalam afirmasi itu yang pendek-pendek saja dan nggak usah panjang-panjang. Supaya apa? Mudah diingat dan mudah diucapkan. Kalau misalnya pertama-tama teman-teman mungkin masih belum bisa menghafal, ya boleh pakai tulisan terus dibaca. Ya, dibaca. Tapi kalau saya yakin karena kalimatnya pendek dan sesuai dengan apa yang sedang kamu butuhkan, gampang buat diingat, ya. Nah, selain di 2 waktu tadi, yaitu sebelum tidur dan saat bangun tidur, boleh nggak kalau misalnya kita melakukan afirmasi di jam-jam lain? Boleh. Kapan? Kapanpun, ya. Kapanpun di saat kamu memang sempat dan membutuhkan, kamu lakukan afirmasi. Sebagai contoh begini teman-teman, afirmasi bisa dilakukan juga pada saat kamu mau melakukan sesuatu. Misalnya nih, mau bicara di depan banyak orang, mau tampil di depan banyak publik, ya, bicara di depan banyak orang. Nah, sebelum tampil, kamu lakukan afirmasi. Aku bisa, aku yakin aku bisa. Terima kasih, aku sangat percaya diri. Aku bisa mempresentasikan materi ini dengan baik. Aku bisa memukau penonton. Aku bisa tampil baik, tampil hebat, bla 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 dan sebagainya. Nah, bisa dilakukan sewaktu-waktu, ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kondisi. Jadi maksudnya gini, setiap kalimat yang positif atau afirmasi positif tersebut itu kan memang sangat-sangat luas sekali gitu kan cakupannya. Pertama yang jelas sesuaikan dengan kondisi atau apapun yang sedang kita butuhkan, seperti yang sudah saya bilang tadi. Kalau kita pengen rezeki lancar, ya berarti kita bicara tentang afirmasi menarik rezeki. Kalau kita pengen melunasi hutang, berarti kita fokus pada kalimat-kalimat yang berhubungan dengan rezeki yang datang, uang datang, dan kita melunasi hutang tersebut. Ya. Nah, sebagai contoh begini, apabila kamu merasa bahwa pekerjaanmu saat ini kurang mencukupi secara finansial misalnya, nah kamu bisa menggunakan kalimat afirmasi atau afirmasi positif seperti misalnya, aku bersyukur memiliki rekan kerja yang baik, yang sportif, yang mau bekerja sama, saling mendukung, ya, dan sebagainya. Jadi hal ini bermanfaat banget untuk jadi mengurangi berbagai pikiran negatif. Karena gini teman-teman, kalau misalnya tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang sebenarnya, maka nanti jatuhnya nggak sesuai gitu loh. Nanti di dalam diri kita atau di alam bawah sadar kita, di pikiran bawah sadar kita justru akan terjadi konflik, ya. Nah, maka penting sekali untuk membuat afirmasi yang sesuai dengan kondisi. Oke, yang ketiga ya, gunakan kalimat yang berkonotasi positif. Jadi udah saya sampaikan tadi sebetulnya di awal, tapi sekarang saya bakal lebih ke detail lagi ya. Jadi untuk melakukan afirmasi positif itu, kita harus memilih kata-kata atau kalimat yang positif. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya, aku bersyukur karena
tubuhku terasa lebih segar. Aku bersyukur dan berterima kasih karena badanku dan tubuhku semakin sehat atau selalu sehat. Nah, itu adalah contoh kalimat yang berkonotasi positif yang memang sedang menggiring kita untuk tetap dan selalu sehat. Kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan, teman-teman. Pada kalimat afirmasi, kita tidak usah menggunakan kata semoga, ya. Misalnya, ya Tuhan, semoga rezekiku besok akan semakin lancar. Nah, tidak usah menggunakan kata semoga, akan, besok, ya, kurang lebih seperti itu. Artinya bahwa kalimat yang kita gunakan itu kalimat yang memang benar-benar seolah-olah sudah terjadi atau minimal sedang berproses, sehingga antara kenyataan dan pikiran bawah sadar kita itu bisa sinkron. Karena kalau tidak seperti itu, takutnya nanti bawah sadar kita protes, loh kan kita belum banyak duit, loh kan kita belum sukses, loh kan kita belum ini itu dan sebagainya, ya. Nah, ketika misalnya ditambahkan dengan kata aku berproses menuju ke kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, pekerjaanku sangat aku sukai. Terima kasih aku mencintai pekerjaanku. Terima kasih tubuhku semakin sehat atau tubuhku selalu sehat. Terima kasih ya Tuhan karena aku selalu diberikan kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi intinya nggak usah pakai akan, semoga, tapi lebih ke penegasan bahwa ini sudah terjadi atau sedang berproses untuk dari ke atau dari menjadi sesuatu yang kita inginkan. Lalu yang keempat, tulis atau rekam afirmasi positif tersebut, ya. Saya sudah menyinggung di depan tadi sebetulnya kalau bisa ditulis, ya, supaya apa? Supaya kata-kata tersebut, afirmasi yang terucap itu selalu sama kalimatnya, ya. Bukan hanya intinya tapi kalimatnya sama. Kata-katanya sama. Jadi tidak hanya diucapkan tapi ditulis terlebih dahulu, ya. Sekali lagi, selain diucapkan, afirmasi positif juga bisa dilakukan dengan metode lain seperti misalnya kita tulis atau kamu rekam. Kalau kamu misalnya males ngerekam dan kepengen lebih praktis, teman-teman boleh cek video-video saya sebelumnya. Di situ ada afirmasi positif, afirmasi menarik rezeki, afirmasi magnet uang, dan sebagainya, dan kamu tinggal mendengarkan saja sambil rebahan, sambil relaksasi, sambil tiduran, atau sambil apa saja. Yang penting jangan kamu dengarkan pada saat kamu di jalan raya, sambil nyetir, naik motor, atau apa, jangan. Karena itu berbahaya. Nah, maka di poin keempat di sini juga ditegaskan, ya, bahwa kamu boleh menuliskan afirmasi positif kamu di potongan kertas kecil, ya, atau di post-it, kemudian ditempelkan di kertas, ya, atau dimanapun, atau di HP juga boleh, ya. Karena saya ingat sekali, ya, saya sendiri melakukan afirmasi itu sudah sejak dari puluhan tahun yang lalu, zaman-zaman HP Nokia kecil, gitu kan, ada 2100, ada berapa tuh lupa. Itu saya tulis di situ di layar depan, ya. Jadi saya kepengen mentargetkan penghasilan saya per bulan sekian, ya. Itu saya tulis gitu. Bahkan HP-nya sampai sekarang masih ada. HP sampai sekarang masih ada. Dan apakah itu tercapai? Alhamdulillah tercapai. Ya. Alhamdulillah tercapai. Nah, maka dari itu saya meyakini sekali bahwa afirmasi ini benar-benar keren dan bisa mengubah kehidupan kita dengan sangat ajaib. Nah, jadi teman-teman silahkan melakukan hal itu untuk mengubah kehidupan kamu agar menjadi lebih baik lagi. Untuk hal apa saja. Kemudian nomor 5, kombinasikan afirmasi positif dengan tindakan nyata. Nah, ini penting. Jadi banyak orang yang terjebak ke dalam situasi dia hanya melakukan afirmasi tetapi tidak melakukan action apa-apa. Ini sama aja bohong, ya. Karena afirmasi
tidak akan bekerja ketika kita tidak melakukan tindakan-tindakan secara nyata. Jadi kalau misalnya kita sudah mengafirmasikan tentang keuangan lebih baik, ya otomatis kita harus bekerja, kita harus berusaha. Kan nggak ada nih sesuatu yang kita afirmasikan, kita berdoa, lalu kemudian tiba-tiba datang. Walaupun itu mungkin, tetapi kan kita harus realistis, ya kan? Bahwa kita harus mengkombinasikan afirmasi positif dengan tindakan nyata. Karena gini teman-teman, melakukan afirmasi positif itu memang bisa meningkatkan motivasi. Kita lebih percaya diri, lebih yakin, lebih optimis, lebih semangat, ya. Tapi ingat, afirmasi tanpa tindakan nyata, ya, maka afirmasi tersebut tidak akan merubah apapun, tidak akan membawa perubahan apa-apa, ya. Jadi kombinasikan kedua hal itu, afirmasi dengan tindakan-tindakan nyata. Ikhtiar tetap harus berjalan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan sekaligus bisa kamu praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Insya Allah semuanya akan diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke, teman-teman yang pengen berkomentar dan memberikan usul untuk membahas materi apa, silahkan teman-teman boleh usulkan, tulis di kolom komentar agar nanti saya baca dan insya Allah nanti akan saya realisasikan. Kita buatkan video-video kalau memang nanti semuanya memungkinkan, agar bisa ditonton oleh teman-teman dan bisa membuat perubahan-perubahan hidup, agar bisa membuat perubahan-perubahan dalam kehidupan kamu menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.